ya. Usai serangan ke Israel, Menlu Retno telepon Menlu Iran. Goblok ini kan. Kenapa nggak nelpon Israel? Nyataan prihatin, Israel yang diserang. Sama sekali nggak ngutukin ya Indonesia ya. Ini memang emak lontesan, ini maknya lonte nih saudara ya. Minister Marsudi urge ya US to help de-escalate Iran-Israel tension. Sama sekali nggak ngutukin ya, gila ya ini si Marsudi Retno ini ya, gila ya. She emphasized that amid the diplomatic efforts, Indonesia does not plan to normalize relations with Israel. Masih keras kepala ya. Indonesia, kapan kapokmu ya? Mana nih? Para gerombolan rakyat jelata gerombolan Nabi ke-26. Sudah jadi kau semua nih, ya. Tasya mana Tasya nih? Ayo Tasya, bawa informasi terbaru Tasya. Tasya. Mana nih Tasya nih? Pak. Ya, ada silakan Tasya. Iya Pak, salam Pak, salam semuanya Bapak Ibu. Ya, gini Pak, untuk perang Israel sama Iran ini kira-kira nanti ujungnya gimana ya Pak? Soalnya kemarin itu kan di PBB kan dia minta nih si Iran ini supaya tidak menyerang lagi, bukan Israelnya yang Iya. disuruh untuk mengalah, tapi si Irannya. Tapi sampai sekarang nggak mau Pak bagian Irannya. Dan saya bingung kenapa kok Iran ini tiba-tiba menyerang, ya kan? Abis Hamas kalah, tiba-tiba kan Iran nyerang Pak. Itu selain yang Ya, 8 orang jenderal itu kenapa ya Pak? Kira-kira Pak? kan gini, kan sudah kita sepakat di sini ya bahwa Hamas itu adalah perlawanan Islam terakhir. Ternyata Hamas ini ini letoy, ya kan? Hamasnya letoy, ya Irannya harus turun tangan. Kalau nggak habis, ya kan? Dan Iran ini kan memang sedang mencari apa? Mencari pengaruh di Timur Tengah untuk mendominasi. Tadinya Arab Saudi yang ingin menjadi leader kan, tetapi Arab Saudi realistis. Dia melihat apa? Ternyata aku ki mambu yo. Aku ini bau bacin katanya orang Saudi kan. Kenapa bau bacin? Karena Islam. Makanya mereka sadar ya, apalagi mereka mendengarkan sabda Nabi ke-26 kan. Mereka buru-buru bersih-bersih dari Islam. Ulamanya diusir suruh ke Indonesia semua. Kamu ke Indonesia saja ngomong goblok-goblok itu. Ya. Wah, kenapa enggak ke Eropa? Ke Eropa terlalu pinter. Kamu ke Indonesia aja yang goblok-goblok itu. Kalau ke Eropa kamu di sini repot, kamu di sini enggak boleh poligami, kamu ketangkap poligami masuk penjara kamu. Nah, ini mereka larinya ke Indonesia yang goblok-goblok itu. Ya kan? Mereka larinya kan ke Indonesia yang goblok-goblok itu ya. Pernah kita bikin videonya, coba kita ini kan lagi ya. Ya. Pernah kita bikin videonya tuh ya. Nih, gitu kan. Kita putar lagi ya supaya semua jangan lupa ya dengan kegoblokan orang Indonesia, kamu digoblok-goblokin sama si apa namanya si Habaib ini ya. Mana ya? Deng 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 deng. Lewat nggak ya? Lewat ya. Lewat. Kami ya. Indonesia digoblokin sama para Habaib ini. Nah ini ya. Sekarang nih lagi rame inian. Gus. Hah? Ya. Ada Gus A B C D. Wah, hasil habaib kena. Wah, rame anak puyeng. Udah Ingat bodoh. ya ini ya. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Ya, biarin aja. Soalnya pada nanya, Beb. Pada nanya sama anak.
Iya, Beb. Gini gimana gitu gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib saya di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah panas. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, nggak jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wogo jadi Bilal bin Rabah. Nah itu loh. Nah ya, ulama Arab Saudi datang, ulama radikal ya. Ulama radikal nih. Ulama radikal. Saudi lari ke Indonesia. Bawa dolar. Ini kan pernah kita bahas juga di sini ya. Ya orang Arab mau ulama lari ke Indonesia nih ya. Ya, ini apa ini? Mahfud MD ulama Saudi lari ke Indonesia bawa jutaan dolar sebar paham radikal, ya kan? Terus, nih, Mahfud MD sebut turunan radikalisme dari Arab akan kabur ke Indonesia. Ini 2019 ya, itu udah pernah kita bahas dulu ya, udah pernah kita bahas ini, ya kan? Arab Saudi banyak dilakukan penangkapan terhadap orang-orang radikal yang mereka belum tetangkan lari ke Indonesia, diterima sama Indonesia bawa uang jutaan dolar, termasuk si Mahfud itu yang terima, ya kan, buat kampanyenya si Ganjar Mahfud sama Anies itu kan, sama Muhaimin kan, itu Tasya. Jadi rebutan pengaruh, makanya Iran kudu, makanya kan kita bilang pasti nyerang, pasti masuk perangkap Iran ini ya. Nggak mau kudu nyerang, udah mati langka Iran ini, memang harus nyerang, Tasya. Kalau nggak nyerang dia bisa dikudeta sama rakyatnya, Tasya. Ya, tapi masalahnya juga serba salah, dia nyerang pun karena dikudeta juga. Coba lihat pasti dikudeta, akan dibiayai oleh Israel buat mengkudetanya ini. Ya, nyata. Turunkan Wahyu 26 Miki, terima kasih Miki dari Jepang. Oke lanjut. Ya, berarti Pak, kalau misalkan perang pun pemerintah Khomeini mati pelan-pelan ya, berarti. Sedangkan kalau dia berada di menghadapi sepertiga masyarakat di dalam Iran itu, berarti dia lebih cepat matinya, pemerintahannya lebih cepat amblasnya gitu. Tujuannya bukan mau amblasnya, tujuannya dia kan spekulasi, uang dadu kan, uang dadu di meja judi kan, enggak. Tapi kalau kita memandangnya ini kan bunuh diri, tapi kan kalau orang-orang Islam kan ada yang muji-muji kan, kalau lihat beritanya di Tribun serem-serem kan, Israel kocar kacir, wah apa segala macam itu ya, Israel kocar kacir lah, apalah, weh, ya. Kalau ngeliat beritanya kan blow on itu kan. Itu Tasya. Tapi yang lucunya Pak, Indonesia malah pro ke ini loh, ke Iran loh Pak. Karena takut nanti. Ini betul Tasya. Saya juga bingung sama Indonesia ya. Karena takut ini Pak, minyaknya tuh harga minyak tinggi, kita kan masih impor. Itu Pak, terus sama cash outflow-nya tuh meningkat, terus suku bunga meningkat, itu yang ditakutkan Pak. Ya. Kalau masalah agama, nggak bakal pernah Indonesia mau ini ke Iran. Ini mungkin karena terdesak aja. Munafik aja. Tuh Pak, kalau Israel kan bisa mintanya tuh dari Arab Saudi atau Asia Tengah, Azerbaijan, ya Kazakhstan. Kemarin kan waktu melawan Hamas kan mereka kena embargo nih, tapi tetap aja dapat cadangan minyak stok minyak dari Asia Tengah. Itu.
sama sekali nggak ngutukin ya Indonesia ya. Ini memang mak lontesan, ini maknya lonte nih saudara ya. Minister Marsudi urge ya US to help de-escalate Iran-Israel tension. Sama sekali nggak ngutukin ya, gila ya ini si Marsudi Retno ini ya, gila ya. She emphasized that amid the diplomatic efforts, Indonesia does not plan to normalize relations with Israel. Masih keras kepala ya. Indonesia, kapan kapokmu ya? Kapan kapokmu Indonesia? Masih nggak mau sadar-sadar ya. Ya, padahal caranya kan solusinya gampang ya. Kalau Anda ingin bisa menaklukkan caranya gimana? Menaklukkan Israel. Kamu jalin kerjasama diplomatik. Ya, Israel pasti nurut karena Israel itu bisa punya kepentingan besar di Indonesia. Ya, tapi Indonesia ini bodoh ya. Ya, kita lihat aja nanti nih bagaimana. Tapi kalau menurut saya sih Pak Paul, mereka ini nggak mungkin out. Kan si Israel udah bilang kita exercise, kita punya kesabaran, kita tidak menentukan kapan kita menyerang balik. Jadi kalau menurut saya sih all out war itu nggak mungkin. Soalnya kan Iran ada nuklir. Jadi nanti kalau perang ini apa namanya ini environment damage-nya kan lebih besar. Tak rasa ya seperti kita ini aja nangkap ular, potong kepalanya. Jadi Ali Khomeini ini nggak mungkin tinggal di satu tempat, dia pindah-pindah. Kita kasih satu bom aja, satu building, Ali Khomeini diembat habis, sudah beres semua. Jadi kalau pamannya perang-perang sampai nuklir nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Soalnya biayanya terlalu besar. Itu biayanya terlalu besar. Kedua, itu environment disaster itu nuklir itu kan seperti Chernobyl, di Rusia dulu kan sampai sekarang masih banyak anak-anak cacat segala macam. Jadi berapa puluh tahun keturunan itu hancur. Udah berapa tahun ya Pak Chernobyl jadi, ya Pak? Iya, Chernobyl sampai sekarang kan masih problem itu radiasinya. Nah dengan tahun ya Pak, udah 50 tahun loh Pak Chernobyl Pak. Iya, Chernobyl udah lama. Terus, menurut saya Israel ini sekarang lagi pasang-pasang strategi, pasang-pasang kuda-kuda, kita potong kepalanya, lebih gampang, lebih murah, lebih efektif. Itu kalau menurut saya sih. Ya, jadi si Ali Khomeini ini bakalan pindah tiap malam, pindah Pak tidurnya. Iya Pak. Satu tempat. Dia 2 jam bangun itu Pak. Makanya. Ya kita tunggu deh. Memang kemarin kan pembunuhan jenderal-jenderalnya itu 8 orang itu satu-satu kan dibunuhin satu-satu itu memang buat bikin si Khomeini nggak bisa tidur, disiksa ya. Iya, ya kan dari dulu kan ngomong pertama dari itu General Soleimani itu kan ditembak habis tuh General Soleimani. Habis gitu nuklir scientist-nya tuh yang dihantam habis. Dia ngomong kita balas dendam, tapi nggak ada urusan. Waktu General Soleimani kan gede tuh, ditembak mati. Katanya, kita mau revenge. Akhirnya nggak ada apa-apa. Yang pinter nuklir juga ditembak, nggak ada apa-apa. Jadi mereka nggak berani lah si Iran, saya rasa. Itu aja sih kalau menurut saya. Gertak-gertak doang. Gitu si Marsudi ya. Waduh, telepon si Iran. Waduh. Maknya para lonte itu Pak. Iya, langsung telepon si Iran ngasih support gini-gini. Gila kali itu lu. Nggak tahu itu atas persetujuan Jokowi apa enggak, kita nggak tahu. Gila ya. Iya. Itu aja deh Pak Paul. Iya. Gila ini ya. Usai serangan ke Israel, Menlu Retno telepon Menlu Iran. Goblok ini kan. Kenapa nggak nelpon Israel? Nyataan prihatin, Israel yang diserang. Iya kan? Ini ada suara malam. Ini suara malam dulu ya.